Di sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit tandus di luar Mekkah, seorang pria duduk dalam keheningan. Namanya Muhammad bin Abdullah, pedagang berusia 40 tahun dari klan Bani Hashim, bagian dari suku Quraisy yang disegani. Ia sering datang ke Gua Hira, mencari ketenangan dari kehidupan kota yang bising. Suara pedagang yang tawar-menawar, aroma rempah yang memenuhi udara, dan bisik-bisik para peziarah yang memuja berhala di sekitar Ka'bah. Malam itu, pada tahun 610 Masehi, tepatnya di bulan Ramadan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Dalam sunyi yang pekat, malaikat Jibril turun, membawa suara yang menggetarkan jiwa. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hati Muhammad berdegup kencang. Keringat membasahi dahinya, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah tergesa, ia pulang ke rumah, mencari pelukan Khadijah, istrinya yang setia. Selimuti aku, pintanya dengan suara parau. Khadijah, wanita yang mengenalnya lebih dari siapapun, memeluknya erat, menenangkan kegelisahan yang membakar hatinya. Malam itu, Muhammad bukan lagi pedagang biasa dari Mekkah. Ia menjadi seorang nabi, utusan Allah yang dipilih untuk membawa cahaya tauhid ke dunia yang tenggelam dalam kegelapan kesyirikan. Sebelum wahyu itu turun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Beliau adalah sosok sederhana namun penuh wibawa. Dalam perdagangan, Nabi Muhammad tak pernah menipu. Dalam perselisihan, beliau selalu adil. Bahkan mereka yang kelak menjadi musuhnya mengakui kebaikan akhlaknya. Tapi ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan Allah bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah dan bahwa berhala-berhala yang mereka puja hanyalah benda mati tanpa kuasa, tanggapan yang Nabi Muhammad terima jauh dari ramah. Pemimpin Quraisy, suku yang menguasai Mekkah dan Ka'bah, menertawakannya. Apa ini? Muhammad bilang nenek moyang kita salah jalan? Dia bilang tradisi kita sia-sia? Mereka mencemooh, menyebutnya gila, seorang pemimpi yang tak tahu tempatnya. Namun, di tengah cemoohan itu, ada hati-hati yang terpanggil. Khadijah, wanita yang mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh jiwa, menjadi yang pertama memeluk Islam. Ia tak ragu, tak menoleh ke belakang, hanya percaya bahwa suaminya telah dipilih Allah. Lalu ada Abu Bakar, sahabat yang setia, yang langsung berkata, "Aku bersamamu, wahai Rasulullah." Satu persatu mereka datang. Ali bin Abi Thalib, sepupu kecil yang penuh keberanian. Zaid bin Haritsah, bekas budak yang melihat kebenaran dalam ajaran ini. Komunitas kecil itu lahir, terikat bukan oleh darah atau harta, melainkan oleh iman yang masih rapuh namun membara. Keimanan mereka tak datang tanpa harga. Para pemimpin Quraisy, tokoh seperti Abu Sufyan, pedagang kaya yang cerdas, dan Amr bin Hisham yang kelak dikenal sebagai Abu Jahal karena kekejamannya, melihat ajaran Nabi Muhammad sebagai ancaman langsung. Ka'bah yang dikelilingi 360 berhala adalah jantung ekonomi Mekkah. Setiap tahun ribuan peziarah datang membawa keuntungan besar bagi Quraisy. Jika tauhid menyebar, jika orang-orang meninggalkan berhala, kekayaan dan kekuasaan mereka akan runtuh. Mereka tak bisa membiarkan itu terjadi. Awalnya, mereka mencoba membujuk Nabi Muhammad. "Ambil harta yang kau inginkan," kata mereka. "Kami beri jabatan tinggi di suku. Kami nikahkan kau dengan wanita bangsawan pilihanmu. Tapi diamlah, hentikan dakwahmu ini." Nabi Muhammad menatap mereka, matanya penuh keteguhan.
seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tak akan meninggalkan perintah Allah ini, jawabnya. Penolakan itu seperti percikan api di tumpukan kayu kering. Kemarahan Quraisy meledak. Penganiayaan pun dimulai. Bilal bin Rabah, seorang budak yang memeluk Islam, menjadi sasaran pertama. Tuannya, Umayyah bin Khalaf, menyeretnya ke padang pasir di bawah matahari yang membakar. Batu besar diletakkan di dadanya, menghimpit napasnya. "Kembali ke berhala atau mati," teriak Umayyah. Tapi Bilal dengan suara yang hampir hilang terus berseru, "Ahadun ahad, Allah satu." Ia tak menyerah, meski tubuhnya melemah. Di tempat lain, Sumayyah binti Khabbath, wanita tua yang lemah, berdiri teguh bersama suaminya, Yasir. Abu Jahal menghampiri mereka dengan tombak di tangan. "Tinggalkan agama Nabi Muhammad," bentaknya. Sumayyah menolak. Dengan dingin, Abu Jahal menusuk dadanya hingga ia jatuh, menjadi syahidah pertama dalam Islam. Yasir menyusul tak lama setelah itu, disiksa hingga syahid. Anak mereka, Ammar, hanya bisa menangis melihat kedua orang tuanya pergi demi iman. Kaum muslim lainnya tak luput dari siksaan, rumah mereka dirampas, harta mereka diambil. Anak-anak menangis kelaparan, ibu-ibu memandang tak berdaya. Nabi Muhammad sendiri menjadi target. Batu dilempar ke arahnya saat ia berjalan, kotoran unta diletakkan di depan pintu rumahnya. Pernah saat Nabi Muhammad sujud di dekat Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'ith melemparkan isi perut unta ke punggungnya. Tapi di tengah semua itu, ada satu pelindung yang menjaga nyawanya, Abu Thalib, pamannya. Sebagai kepala klan Bani Hashim, Abu Thalib bersikeras melindungi keponakannya, meski ia sendiri tak memeluk Islam. "Dia darahku, aku tak akan membiarkan kalian menyentuhnya," tegasnya kepada para pemimpin Quraisy. Namun, pada tahun 619 Masehi, badai besar menghantam hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Tak lama setelah itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, istri yang menjadi sandaran jiwanya, juga pergi menghadap Allah. Tahun itu disebut tahun duka, masa ketika dunia seakan runtuh di pundak Nabi Muhammad. Tanpa Abu Thalib, Quraisy tak lagi ragu. Mereka meningkatkan tekanan, mengisolasi kaum muslim di lembah Syib Abi Thalib selama 3 tahun. Dalam boikot itu, mereka dilarang berdagang, menikah, bahkan mendapat makanan. Kelaparan melanda. Anak-anak makan daun kering, orang tua mengunyah kulit kayu untuk bertahan. Teriakan tangis bayi memecah malam, tapi Nabi Muhammad tak goyah. Ia berjalan di antara mereka, menghibur dengan sabda lembut, "Bersabarlah, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tak pernah meninggalkan hambanya." Di tengah kegelapan itu, seberkas cahaya muncul dari utara. Penduduk Yatsrib, kota yang kelak bernama Madinah, mendengar tentang Nabi Muhammad yang membawa ajaran damai. Mereka adalah suku Aus dan Khazraj yang lelah dengan perang antar suku yang tak kunjung usai. Dalam 2 pertemuan rahasia di Aqabah, mereka bertemu Nabi Muhammad. "Ajari kami agamamu, wahai Rasulullah," pinta mereka. 2 kali mereka berbaiat, bersumpah melindungi Nabi Muhammad seperti mereka melindungi keluarga sendiri. Mereka disebut Ansyar, para penolong yang membuka pintu harapan bagi umat Islam yang teraniaya. Pada tahun 622 Masehi, hijrah pun dimulai. Satu persatu, kaum muslim meninggalkan Mekkah dalam diam. Quraisy berusaha menghentikan mereka, merampas apapun yang tersisa.
Yasir dan Sumayyah telah syahid, tapi anak mereka, Ammar, melangkah pergi dengan tangan kosong, hanya membawa iman di dada. Ketika giliran Nabi Muhammad tiba, musuh sudah mengintai. Malam itu, para pembunuh berdiri di depan rumahnya, pedang terhunus, siap mengakhiri nyawanya. Tapi Allah menjaga hambanya. Bersama Abu Bakar, Nabi Muhammad menyelinap keluar, meninggalkan Ali di tempat tidurnya sebagai pengalih perhatian. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Abu Bakar gemetar, "Bagaimana jika mereka menemukan kita ya Rasul?" Nabi Muhammad menjawab dengan tenang, "Jangan takut, Allah bersama kita." Ketika Quraisy mendekat, keajaiban terjadi. Laba-laba menutup pintu gua dengan sarangnya. Burung merpati bertelur di depannya. Musuh berlalu, tak menyadari kehadiran mereka. Perjalanan ke Yatsrib penuh risiko. Pasir panas membakar kaki, ancaman pembunuh mengintai di setiap tikungan. Tapi akhirnya Nabi Muhammad tiba. Penduduk Madinah menyambut dengan air mata haru dan sorak-sorai. Anak-anak bernyanyi, "Tala al-badru alaina," bulan purnama telah terbit di atas kami. Yatsrib berganti nama menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Di sana, Nabi Muhammad membangun Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi, tempat pertama yang menyatukan Muhajirin dan Ansyar. Rumah-rumah terbuka lebar, makanan dibagi rata. Persaudaraan lahir, tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Quraisy tak pernah melupakan umat Islam. Kafilah dagang mereka yang melintasi rute dekat Madinah menjadi sasaran. Bagi Nabi Muhammad, ini bukan sekedar serangan, ini adalah keadilan setelah bertahun-tahun penganiayaan dan perampasan harta. Pada awal tahun 624 Masehi, kabar datang. Kafilah besar Quraisy dipimpin Abu Sufyan menuju Syam dengan kekayaan melimpah. Nabi Muhammad mengumpulkan 313 orang, petani, pedagang, mantan budak, dengan hanya 2 kuda dan 70 unta. "Kita akan menghadang mereka di Badar," katanya tegas. Tapi Abu Sufyan yang cerdas dan penuh tipu daya mengubah rute kafilahnya, menghindari penyergapan. Kafilah lolos, namun Quraisy tak puas hanya dengan itu. Mendengar rencana Nabi Muhammad, mereka mengerahkan 1000 pasukan bersenjata lengkap, dipimpin Abu Jahal, untuk menghabisi Islam sekali untuk selamanya. Di Madinah, pengintai membawa kabar itu. Para sahabat berkumpul, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Kita hanya 313, mereka 1000, bisik salah satu dari mereka. Nabi Muhammad menatap mereka, senyum tipis di bibirnya. "Allah bersama orang-orang yang sabar," jawabnya. Malam sebelum pertempuran, pada 16 Ramadan tahun 2 Hijriah, hujan turun deras di lembah Badar. Bagi pasukan Quraisy yang berkemah di bawah, hujan itu menjadi kutukan. Tanah berubah menjadi lumpur, menyulitkan langkah mereka. Tapi bagi umat Islam di bukit kecil, hujan adalah rahmat, menyegarkan tubuh dan mengeringkan tanah di bawah kaki mereka. Nabi Muhammad memilih posisi strategis, menguasai sumur-sumur air, langkah cerdas yang memutus harapan musuh. Di sekitar api unggun malam itu, Nabi Muhammad duduk bersama sahabatnya. Abu Bakar yang bijaksana, Umar yang penuh semangat, Ali yang gagah, dan Hamzah yang perkasa. Ada ketakutan di mata mereka, tapi juga tekad yang membara. Miqdad bin Amr berdiri, suaranya lantang, "Wahai Rasulullah, kami tak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu.' Kami akan berjuang bersamamu, di kanan dan kirimu." Sa'ad bin Mu'adz dari Ansyar menambahkan, "Kami bersamamu meski harus menyeberang lautan." Hati Nabi Muhammad tergetar. Ia menatap mereka lalu berkata,
aku melihat kematian orang-orang kafir itu esok hari. Malam itu, doa-doa menggema, memohon pertolongan Allah di saat yang menentukan. Pagi 17 Ramadan, fajar menyingsing di Badar. Pertempuran dimulai dengan duel. 3 pejuang Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid melangkah maju, menantang. Dari pihak Muslim, Hamzah, Ali, dan Ubaidah maju. Dalam sekejap, Ali menebas Walid, Hamzah menghabisi Syaibah. Ubaidah melawan Utbah, tapi kakinya tertebas hingga putus. Hamzah dan Ali bergegas menolong, menebas Utbah hingga jatuh. Ubaidah dibawa kembali, napasnya melemah di pangkuan Nabi Muhammad. Air mata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menetes, tapi ia tetap berdiri tegak. Pertempuran besar pun meletus. Pasukan Quraisy menyerbu dengan kavaleri mereka, pedang berkilau di bawah matahari. Di lembah sempit itu, jumlah tak lagi menentukan. Kaum Muslim bertahan dengan barisan rapat, tombak dan perisai menjadi benteng. Nabi Muhammad berdiri di depan, memimpin sekaligus berdoa, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini hancur hari ini, tak ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa debu ke wajah musuh. Itu adalah tanda Allah turun tangan. Satu persatu, pahlawan Quraisy tumbang. Hamzah bergerak seperti singa, menebas musuh dengan kekuatan luar biasa. Ali melesat cepat, pedangnya mematikan. Abu Jahal, simbol keangkuhan Quraisy, akhirnya tersudut. Abdullah bin Mas'ud, sahabat kecil yang pernah dihina, memenggal kepalanya. Ketika kepala itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad, ia menatapnya dan berkata pelan, "Ini Fir'aun umat ini." Pasukan Quraisy hancur, lari dalam kepanikan. 70 tewas, 70 ditawan. Kaum Muslim kehilangan 14 syuhada, tapi kemenangan ada di tangan mereka. Badar bukan sekadar kemenangan di medan perang. Ini adalah bukti bahwa iman bisa mengalahkan kekuatan duniawi. Dari gerakan kecil yang teraniaya, Islam bangkit menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Quraisy melemah, Madinah menguat, dan nama Nabi Muhammad bergema di seluruh jazirah Arab. Tapi perjuangan belum selesai. Abu Sufyan bersumpah membalas dendam, dan 6 tahun perang menanti di depan. Namun, di lembah Badar, umat Islam belajar satu hal. Dengan kebersamaan dan pertolongan Allah, tak ada yang tak mungkin.